Hai Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bacakan general reading untuk peristiwa besar yang terjadi di 3 bulan ke depan. Kira-kira ada peristiwa apa sih ya? Peristiwa penting apa yang akan kau alami di 3 bulan ke depan, Januari, Februari, Maret. Ya. Namun ini adalah general reading atau pembacaan umum, jadi nggak bisa semua resonate ya. Afirmasikan yang positif dan antisipasikan yang negatif. Jika kalian ingin personal reading atau dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah tampil di bawah layar video ini ya. Nih, tanya-tanya dulu price listnya atau harganya. Kalau sudah cocok dan siap, baru kita mulai ya. Namun lengkapi dulu persyaratannya. Oke. Bagi yang pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, aura positif ya. Kalau kasih sayang terserah ya, tapi kita cek dulu energi kalian apakah perlu untuk melakukan pembersihan energi atau tidak, buka aura atau tidak ya. Oke. Kita atau untuk memperlancar usaha ya. Gitu. Oke. Itu anak saya yang autis. Biasalah seperti itu dia. Itu Januari, Februari, Maret ya. Oke. Kita minta dulu bantuan dari kartu-kartu mungil ini di dalam toples ajaib. Ini biasanya membantu keakuratan ya pembacaan saya. Oke. Kita buka-buka dulu gambaran untuk peristiwa penting. Untuk zodiak Leo, kira seperti apa? Itu anak saya yang si autis itu suka bikin kacau, suka reseh, nggak bisa ditolerir itu, nggak bisa diajak kompromi itu. Nggak bisa diajak kompromi, jadi biarin aja. Black card, sekarang black card ya. Black card, bisa black card lagi untuk Leo. Satu lagi. Oke. Kita mulai dari bulan Januari dulu ya ya Leo sayang. Ini Februarinya kita pindahkan. Oke, untuk Januari dulu. Di black card mengatakan kamu capek, keluargamu sakit. Adakah keluargamu sakit di Januari ini? Mungkin kamu capek, kamu kecapean, atau ada masalah dalam keluarga, bisa jadi ya, yang membuat kamu capek dengan semua masalah itu di keluarga kecil kamu atau keluarga besar kamu. Kayak ada masalah apa gitu yang membuatmu tuh merasa problem ini kok menyakitkan banget ya gitu, atau ada salah satu yang sakit gitu dan kamu tuh capek ngurusin gitu ya. Ini menemukan keseimbangan multitasking, ketekunan. Ini berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan yang saya prediksikan ya. Jadi sesuaikan. Ini menemukan keseimbangan multitasking dan ketekunan. Nantinya kamu akan menemukan keseimbangan hidup dari permasalahan yang terjadi dalam keluarga kamu ini, atau dari peristiwa ada salah satu dari keluarga kalian yang sakit lah, atau mungkin beberapa bukan keluarga kalian yang sakit, ada bagian dari keluarga yang kamu yang sakit, tapi kalian sehat-sehat aja, cuman ada masalah yang membuat kamu tuh sakit gitu, sakit hati ke, sakit pikiran ke, sakit batin ke gitu ya. Nah, terus ini nantinya setelah peristiwa itu terjadi ya, peristiwa besar itu terjadi, kamu menemukan akhirnya kamu kayak
menemukan keseimbangan diri gitu ya, kayak menemukan jati diri, karena dari problem itulah yang membuat kamu lebih sadar, lebih dewasa, lebih bijaksana. Akhirnya kamu bisa menemukan energi seimbang dalam diri kamu ya, bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, bisa menghandle diri kamu sendiri, dan kamu menemukan keseimbangan dalam hidup. Multitasking artinya kamu akhirnya memiliki kelebihan sebagai pribadi yang multitasking, bisa mengerjakan beberapa hal dalam sehari gitu ya. Kamu punya power di sini yang full ya, powernya powerful gitu. Jadi kecerdasan kamu meningkat ya, ketelatenan ya, ketangkasan, dan berkat dari keahlian kamu, keahlian dari pengalaman-pengalaman yang kau pelajari itu membuat kamu jadi multitasking, bisa menyelesaikan beberapa hal dalam sehari gitu. Beberapa tugas bisa kau handle dalam sehari gitu, bisa kau tuntaskan dalam sehari gitu ya. Oke. Di sini ketekunan kamu makin tekun, giat untuk melakukan apa yang sedang menjadi passion kamu atau apa yang menjadi rencana kamu gitu. Kamu tekun banget. Entah ini dalam hal pekerjaan atau dalam hal ya, intinya dalam karir, cinta, dan keuangan ya. Mungkin kamu sedang tekun untuk memperbaiki hidup ya, memulai karir ya, fokus pada karir, fokus pada finansial, dan fokus pada seseorang tuh kamu tekun banget gitu, udah tekun, udah nggak pelin-pelan lagi gitu, bisa jadi seperti itu. Dan di sini gelisah ya, adakah yang gelisah? Hai, asik. Ini ada pelangi ya, jadi kamu gelisah karena kamu punya impian yang manis, impian yang indah di depan sana, entah bersama seseorang atau tentang masa depan kamu. Dari segi karir dan finansial, kamu sudah punya ancang-ancang, kamu sudah punya bayangan bahwa kamu akan menjemput pelangi, menjemput sebuah kebahagiaan dan kesuksesan. Namun kamu saat ini ya, impian itulah yang membuat kamu gelisah, gimana ya caranya saya bisa mencapai pelangiku gitu ya. Kamu gelisah banget, pingin gimana caranya supaya ya saya harus tekuni ini supaya saya segera mencapai pelangiku gitu kan. Jadi kegelisahan yang positif, semangat gitu ya, ada semangat tapi kayak jalannya masih bukan buntu ya, sedang berproses menuju ke titik terang itu, maksudnya menuju ke pintu untuk apa ya, kamu gelisah karena belum menemukan pintunya atau kuncinya atau apa ya, kayak belum kebuka waktunya gitu, waktunya kapan saya harus bergerak, kapan ke alam semesta mendukung saya supaya ketika saya bergerak semua beriringan, semua lancar wae, diperlancar gitu, tidak ada kesulitan di saat saya melangkah, langsung tuh menuju full ke situ, mentok ke situ, ke pelangiku gitu. Oke, nikmatilah circle baru. Nah, kamu akhirnya memasuki circle baru. Artinya sebuah pertemanan yang baru, pertemanan baru ya. Kamu akan terhubung dengan orang-orang baru, ya, ruang lingkup baru, fase baru yang lebih positif, ya, yang lebih baik daripada yang kemarin lah gitu ya. Oke. Kita minta dari Oracle of the Fires di Januari. Wow, di sini ada moderation ya, ada pembaruan, ada peremajaan. Bentar, kita cek lagi. Magical blessing, kita cek lagi. Star blessing, celebration, dan hidden depths. Oke, di sini kita lihat di Januari ini ya, kamu akan mulai bisa memfasilitaskan diri untuk perawatan diri, perawatan tubuh ya, memperbarui penampilan ya, memperbarui memperhatikan kesehatan ya, pola makan, pola tidur ya, pokoknya olahraga gitu ya. Kamu lebih melakukan hal-hal positif yang meremajakan diri gitu ya, merefresh pikiran, membuat kamu bisa menikmati kesendirian kamu itu dengan fresh, dengan pikiran yang tenang, segar
berseri-seri, bersemangat ya, tidak lagi galau-galauan ya, tidak lagi terlalu pusing dengan memikirkan hal-hal negatif, tidak terlalu pusing untuk memikirkan apa yang tidak terlalu penting untuk dipikirin. Karena berpikir saja nggak membuat hidup maju ya, tapi lebih banyak bertindak untuk hal-hal yang positif aja gitu kan. Kalau kita sehat lahir batin ya, kita pikiran kita juga positif, otomatis kan masuk inspirasi dan gerakan kita juga lebih aktif untuk melangkah merealisasikan mimpi kita gitu kan. Nah, jadi kamu lebih memperhatikan sih apa yang mana makanan yang bisa kamu konsumsi berdampak negatif nggak sama tubuh kamu, kesehatan kamu gitu ya. Tentang moderation ya, jadi kamu lebih peduli sama diri ya, penampilan ya, bikin out muda diri lah ya. Apakah kamu menemukan seseorang yang lebih muda dari kamu? Atau kamu bekerja dengan orang-orang yang masih muda, jadi kamu kayak tergerak hati, ke-trigger untuk merubah penampilan, menyetarakan dirimu dengan vibrasi mereka ya, atau menyesuaikan diri gitu dengan supaya kamu lebih setara gitu ya, lebih fresh seperti mereka juga gitu, seperti itu ya. Nantinya kamu punya budget juga sih yang mensupport dirimu atau memfasilitaskan pembaruan diri kamu itu, atau mensupport kesehatan kamu ya, perawatan tubuhmu, perawatan budget untuk healing, budget untuk refreshing gitu. Di sini kamu lebih enak lah, lebih enjoy dalam menjalani hari-hari, berolahraga, mengkonsumsi vitamin, makanan yang berserat ya gitu. Terus di sini kamu mendapatkan berkah dari ilahi ya, dan ada sebuah keajaiban yang terjadi pada dirimu yang membuat kamu tuh bisa juga memberikan berkah kepada orang lain. Maksudnya gini, kamu bisa mendoakan orang dan orang itu bisa sesuai dengan doa kamu gitu, kayak dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau kamu mendoakan dirimu sendiri gitu, ada doa kamu yang akan terkabul ya, semesta sudah mendengar itu. Dan kalaupun kamu mendoakan orang lain itu terkabul juga gitu, jadi ada berkah di dalam dirimu. Kamu bisa memberkati orang lain, maksud saya gitu ya, memberi berkah, mendapatkan berkah gitu. Kamu mendoakan dirimu, semesta mendoakan juga, menyampaikan doamu kepada pemiliknya ya, pemilik alam semesta ini. Dan kamu mendoakan orang lain pun ya, para malaikat pun ikut mendoakan. Kamu mendoakan orang tua, kamu mendoakan seseorang, kamu mendoakan keluargamu, kamu mendoakan anakmu, saudaramu, dirimu, itu semesta mendengarkan. Jadi rajin-rajinlah berdoa ya gitu. Jadi itulah keberkahan yang ada dalam diri kamu juga. Kamu diberkati, kamu mendapatkan berkah untuk memberkahi orang lain juga gitu. Mungkin beberapa dari kalian punya kelebihan, diberikan kelebihan untuk bisa mengobati orang gitu ya. Kamu punya keahlian untuk mengobati orang, entahlah, dari doa-doa kamu itu ya, akhirnya kamu menjadi ahli dalam membantu atau memberkahi orang lain. Oke, kemudian di sini ketika kau menata bintang-bintang, disitulah kamu bisa menemukan intuisi ya, intuisimu makin tajam. Kamu ketika kau sedang sendiri dan menatap bintang-bintang, rembulan di malam hari ya, disitulah kamu akan menemukan jati diri. Disitulah kamu akan mengetahui, memahami ya. Mungkin ada perenungan, kamu terkoneksi dengan alam semesta di malam hari. Itu kamu akan menemukan petunjuk bahwa kamu harus tahu siapa dirimu ya, dan kamu bisa membuat dirimu seperti apa. Nanti kamu akan dapat petunjuk ketika kau sedang sendiri dan kau merenungkan dan mengevaluasi diri. Ketika sedang sendiri, kita biasanya kan suka mikir tentang masa depan ya. Ketika kau menatap bintang, disitulah terkoneksi sebuah pesan dari semesta bahwa
kamu bisa mencapai sesuatu yang kau inginkan itu dengan cara bla 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 gitu. Nanti kamu akan rasakan itu ya. Jadi gunakan kesendirianmu untuk berpikir positif, untuk menyusun rencana, berstrategi ya, karena di situ nanti ketika kau terkoneksi dengan alam semesta, maka disitulah kau mendapatkan petunjuk untuk menemukan jalan keluar dari semua masalah kamu. Kemudian di sini ada celebration ya, energinya di bulan Januari ini ada celebration, ada pesta ya. Ada sebuah perayaan atau pesta, bersenang-senang. Kamu akan bersenang-senang dengan seseorang ya. Artinya mungkin beberapa dari kalian yang jomblo ya, kalian akan menemukan pasangan nantinya di Januari ini ya. Untuk kalian yang berpacaran, kalian mungkin akan mengadakan pertunangan atau pernikahan. Dan kalian yang berumah tangga, saya lihat kalian itu akan berbahagia gitu. Maksudnya ada rekonsiliasi ya, atau pemulihan dalam hubungan, sehingga yang tadi masalah sudah nggak menjadi masalah. Mungkin beberapa dari kalian akan bertemu kembali, saling memaafkan, atau ya bisa ngumpul lagi, harmonis kembali gitu. Amin ya. Januari ini hidden depths ya, ada sesuatu di dalam dirimu, dalam hatimu yang tidak bisa lagi kau pendam ya. Kamu di sini sudah tidak lagi mau menyimpan beban. Jika yang ingin kau katakan ya kau ungkapkan tanpa beban. Jika kau suka, kau bilang suka. Jika kau tidak suka, maka kau akan ngomong tidak suka sejujurnya. Tidak ada yang kau pendam lagi gitu ya. Kamu melepas semua gitu, nggak ada yang kau ingin pendam lagi gitu. Karena akibat dari kau sering pendam, kau sering karena terlalu berpikir tentang perasaan orang lain, kamu lupa berpikir tentang dirimu sendiri. Akhirnya kamu selalu menjadi korban dan terbebani menjalani sesuatu yang palsu selama ini, mungkin seperti itu. Gitu ya. Oke, kita gali detailnya. Ini Januari ya. Untuk Januari kita lihat karir kamu ya. Dari karir kamu saya lihat mungkin di masa lalu ya, kamu berusaha untuk maju gitu ya. Tapi ternyata ada yang tidak usai, ada yang tidak selesai. Kamu tetap maju, tetapi ada sesuatu yang tertinggal gitu. Mungkin merugikan, kamu dimanipulasi, kamu dimanfaatin, kamu ditipu ya gitu. Ya. Sehingga kamu di sini sudah evaluasi semuanya tentang karir kamu ini gimana ke depan gitu. Kamu mengambil keputusan untuk melepaskan harapan-harapan yang tidak lagi bergantung kepada masa lalu yang toksik itu gitu. Yang udah mengecewakan, udah memanipulasi kamu gitu ya. Kayak misalnya kalian tuh punya perjanjian kontrak sekian gitu ya, dengan jumlah sekian, tetapi ternyata tidak sesuai dengan perjanjian tersebut nilainya yang kau dapat ya gitu. Dan kamu sudah tidak lagi mau bergantung kepada kerjasama tersebut ya, atau pekerjaan tersebut, atau berharap kepada janji-janji palsu gitu ya. Mungkin kemarin juga kamu mengalami ya, ditipu lah, dimanfaatin lah ya, kerugian-kerugian dari orang-orang yang kau percaya ternyata mengecewakan semuanya ya, merugikan dan mengecewakan. Di sini kamu sudah merenungi semuanya dan kamu ingin maju, kamu ingin membuka lembaran baru di mana kamu sudah tidak mau lagi mudah percaya, kamu ingin melepaskan sesuatu atau tidak bergantung ya, tidak menggantungkan harapan dan kepercayaan kepada rekan kerja atau atasan, atau ya pokoknya kamu lebih berkreasi aja sesuai dengan kreativitas kamu, bakat kamu menekuni ya. Namun kamu sudah berpindah pola pikirmu udah berubah, jadi tidak saya kerja aja gitu, saya tekun aja ya, saya fokus aja gitu kan. Jadi kamu tidak lagi mengingat-ingat masa lalu yang membuat kamu kecewa. Kamu lebih bangkit sih ya. Kamu berpindah dari situasi yang membuat kamu mandek, yaitu pemikiran-pemikiran negatif atau trauma-trauma, sehingga kamu di sini sudah mulai bangkit lagi ya. Kemarin memang karir kamu tuh ada mengalami keterpurukan ya. Ya, kamu mendapat job tapi jobnya kecil-kecil doang ya. Kamu dapat job
kamu bekerja tetapi tidak ada kemajuan, karir kamu masih terombang-ambing, bahkan jatuh gitu ya, usaha kamu nggak maju-maju gitu. Di sini harapan kamu, ya, kamu masih punya harapan, ya, dan akhirnya apa yang kau harapkan, yang kamu sudah tidak yakin lagi, kamu merasa nggak pede bahwa kamu akan mencapai harapan kamu tersebut, kita lihat ternyata akhirnya kamu bisa berdiri sendiri, kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, kamu lebih bebas memilih gitu. Saya harus menjadi apa gitu, saya harus di posisi mana gitu ya, saya harus naik seperti apa, saya harus sukses seperti apa gitu. Kamu lebih bersemangat ya, kamu sudah percaya diri, kamu sudah yakin bahwa kamu bisa, dan kamu sudah tahu kedepannya saya akan menjadi apa gitu ya. Kamu bangkit, dan akhirnya perlahan-lahan ya kamu mulai menemukan jati diri kamu dalam karir itu. Kamu ngerasa percaya diri banget, bersemangat, kamu merasa inilah gue sebenarnya gitu dalam karir tersebut, ini passion gue ya, inilah yang gue cari selama ini. Pokoknya saya harus tetap seimbang supaya nantinya lebih naik, bukan turun lagi. Kamu lebih fokus, tekun, dan berusaha untuk menjaga ya energi kamu, menjaga semua tindak tandukmu agar tidak terjebak lagi dalam kesalahan yang membuat kamu akhirnya terpuruk lagi dalam karir tersebut. Ini kamu makin maju ya, makin independen, makin sukses, makin berkecukupan dalam finansial ya. Secara karir saya lihat ini ya, sebuah kedudukan, ini emperor berarti tentang kepemimpinan. Kamu selain bisa memimpin ya, ini independen ya, selain bisa memimpin diri sendiri, kamu akan menjadi seorang pemimpin yang kokoh banget ya. Ini di diri kamu ada karakter seorang pemimpin ya. Ini adalah zodiak Aries ya, lambang zodiak Aries. Tetapi dan ini artinya tentang kepemimpinan ya. Tapi saya lihat energi kepemimpinan, petualangan ya ada di diri kamu nih. Otoriter, mungkin kamu agak pribadi yang keras juga ya, disiplin tinggi, percaya diri ya, semangat juara, semangat dan fokusnya tinggi, kecerdasan, dan kamu layak menjadi seorang pemimpin dalam sebuah tim ya gitu ya. Kamu akan menghandle satu proyek yang membuat kamu menjadi besar nantinya ya. Kita lihat dalam keuangan lebih detail lagi. Ini ya, sedikit demi sedikit akhirnya membukit ya. Ini lebih lancar. Kamu sangat bersyukur sini ya. Akhirnya dapat memulihkan apa keterpurukan kamu dalam finansial. Beberapa dari kalian yang sakit akan bisa sembuh karena akhirnya kamu melihat hasil, kamu semangat, kamu bangkit, dan mungkin dari pencapaian finansial kamu, kenaikan finansial ini ya, membuat kamu bisa memfasilitakan diri untuk pengobatan, perawatan, sehingga nantinya kamu yang sakit akan bangkit ya, akan sehat walafiat, dan kamu yang lagi mandek rezekinya ya makin kayak kalian kemarin itu mengalami kesulitan dalam finansial, ini terpulihkan karena ini nantinya sedikit demi sedikit tetapi naik terus sampai kamu mencapai hasil yang besar, insya Allah, amin ya. Semoga kamu resonate di sini. Ada beberapa dari kalian akan mendapatkan harta warisan, pembagian harta warisan, ataupun kalian akan mencapai keuangan yang bisa bermanfaat untuk anak cucu kamu nanti. Bisa kamu bagikan ke beberapa mereka ya. Oke, dalam hal cinta, lihat kamu pingin move on ya. Berapa dari kalian yang jomblo? Untuk kalian yang jomblo, saya lihat energi kamu di sini. Untuk kamu yang jomblo, akhirnya kamu bisa move on dari orang toksik ini. Kamu yang sedang sendiri ya, kamu akhirnya bisa move on, bisa melupakan masa lalu yang toksik, masa lalu dengan orang yang beracun, orang yang ini egois, berhati iblis, atau ya apa ya, orang tuh orangnya narsis ya, posesif, jelus, atau menggunakan segala cara termasuk magic demi memperbudak atau memanfaatin atau
mempertahankan kamu dalam hubungan yang kacau itu, dalam hubungan yang kayak tidak pernah menemukan kebahagiaan gitu ya. Nah, kamu akan terlepas, kamu akan bisa move on dari situ, dari hubungan yang toksik, dari hubungan dengan orang-orang narsis, pribadi yang narsis, pasangan yang narsis, pasangan yang toksik ya. Dan di sini beberapa dari kalian akan menemukan seseorang sesuai dengan fantasi kalian, imajinasi kalian atau hayalan indah kalian ya. Mungkin kamu pingin mencari pasangan yang kaya raya, punya karir yang bagus, energi dia bisa mendukung energi kamu sehingga kalian bisa sama-sama sukses ya. Menghayal yang indah-indah, ternyata ada yang terkabul ya. Namun hati-hati, karena di sini orang toksik ini, masa lalu kamu ini atau mantan kamu ini ya, masih mengejar kamu, masih berusaha untuk menghancurkan mimpi kamu. Dia masih ingin menguasai kamu gitu, masih menarik kamu kembali ke pelukan dia. Kayak orang ini tuh hidupnya tuh nggak pernah bahagia ya, orang beracun, orang berenergi hitam ya. Jadi kamu harus segera magarin diri, bersihkan diri, rajinlah ibadah, berzikir, magar dirilah. Karena kalaupun kamu udah menemukan orang baru, dasar orang ini berhati iblis atau kotor ya, egois ya, egoistis tinggi ya, sehingga dia nggak rela kalau kamu tuh bahagia dengan orang lain. Tuh pesawat ya, bentar. Jadi dia tuh menggerogoti kamu dengan segala cara supaya kamu tuh nggak happy dengan orang baru itu. Untuk kalian sudah berpacaran ya, wow, beruntung banget ya, beberapa dari kalian di Januari ini akan menikah, amin. Udah ya, udah nggak ada pembahasan lagi, pokoknya Wheel of Fortune, artinya hubungan kamu dan dia, LDR maupun non LDR ini so pasti ya, di Januari ini sudah makin dekat, lengket sampai bisa menyatu. Bersyukurlah kalian yang akan menikah di Januari ini. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, aduh, masalah kalian ini udah berkali-kali mengalami kesulitan dalam rumah tangga ya. Masalahnya apa sih ya? Beberapa dari kalian sudah sulit untuk mempertahankan, beberapa dari kalian sedang berusaha untuk menyelesaikan hubungan ini gitu, berusaha untuk menuntaskan atau menceraikan pasangan kalian. Ada yang masih terpending karena masalah keuangan, tapi keinginan kuat kamu untuk melarikan diri, bukan melarikan diri ya, mengakhiri hubungan kamu dengan orang toksik ini ya, dengan orang yang membuat kamu mandek, membuat kamu rezeki kamu kayak kamu nggak pernah bisa sukses selama dengan dia tuh. Energi dia nggak mendukung karir kamu, kesuksesan kamu ya. Mungkin ya itu, kayak rezekinya kurang, sisi rezekinya nggak cocok sama kamu. Makanya kayak kalau kamu berusaha sampai kaki ke kepala ke bawah, kaki ke atas pun rezeki kalian tuh selalu aja nggak bisa nggak bisa naik gitu. Kalaupun ada, habis total, bahkan banyak hutang, sudah sulit banget untuk mempertahankan. Ini masalahnya di keuangan aja. Kamu berharap nantinya ketika kamu berharap banget untuk bisa mendapatkan rezeki, untuk bisa menuntaskan hubungan ini ya. Beberapa dari kalian bisa selesaikan sih, beberapa dari kalian sudah mentok banget pengen cerai, akhirnya kalian bisa mendapatkan ini ya, biaya ya, ada pemasukan besar, cukup untuk kamu menyelesaikan ya, untuk biaya perceraian, untuk persiapan ketika kamu sudah sendiri ya. Kamu butuh duit aja sih. Ada yang terpending karena masalah uang, jadi masih belum bisa menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu. Namun beberapa dari kalian ini mungkin sudah diambang batas ya, kesabaran juga, tapi masih berusaha untuk berusaha untuk memulihkan keadaan gitu, karena masih ada rasa sayang, masih ingin melanjutkan hubungan ya. Serius, kamu akan menenangkan diri dulu ya, kamu akan mendapatkan keseimbangan energi di sini
dan kamu akan mengambil keputusan untuk kembali untuk mempertahankan lagi hubungan ini, ya, beberapa dari kalian tuh. Cuman kendala kalian masih di uang, ya, uang terus ya. Beberapa dari kalian memang sih masalah rumah tangga tuh nggak luput dari masalah gitu. Selalu aja bermasalah, masalah uang lah, masalah ketidakcocokan lah, masalah apa, sering salah paham, masalah perselingkuhan, ya. Tetapi saya lihat beberapa kalian nih sudah mentok pengen cerai, ya. Akan terrealisasi, saya rasa butuh waktu, butuh biaya juga gitu untuk persiapan. Dan di sini beberapa dari kalian apa ya, kayak masalah biaya bukan hanya di biaya sih, tapi kayak kalau kita mau berpisah kan kita harus punya persiapan, ya. Dan persiapan juga sebenarnya kalau kita mau ngambil keputusan gak usah khawatir gitu, melangkah aja, gak usah khawatir. Kalau kita sudah rasa itu keputusan yang tepat, ya udah melangkah aja. Yang penting selesaikan urusan kamu dengan orang-orang yang membuat kamu mandek, membuat kamu gak sukses, ya, membuat kamu terbelenggu dalam kehidupan yang tidak bahagia, tidak bisa sukses, sial terus. Nah, lepasin, gak usah takut. Kamu harus memulai hidup kamu yang baru, yang sudah balance, sudah seimbang, sudah bersih, sudah logis, sudah masuk akal gitu, ya. Oke. Tapi beberapa kalian ada yang masalah ini, ya, masalah ini ada kehadiran orang ketiga, sifat toksik, ada masalah juga masalah keuangan, ya, kehadiran orang ketiga, ya, masalah ketidakcocokan, ya. Mungkin kamu dimanipulatif, ya. Mungkin kalian ada pengaruh magic di sini, ya, keegoisan seseorang gitu. Kayak pasangan kamu tuh mungkin terlalu egois, terlalu keras, terlalu otoriter kepada kamu, terlalu ngatur gitu, terlalu cemburuan atau terlalu curigaan, atau ya terlalu lah, sungguh terlalu gitu, ya, terlalu sulit untuk kamu bertahan juga gitu, ya. Itu Januari berapa saja dari kalian, tapi beberapa dari kalian juga masih bisa mentolerir hubungan ini, masih bisa mempertahankan. Dan untuk kalian yang rekonsiliasi, saya rasa ke depan hubungan kalian akan makin balance, ya, makin bisa sama-sama saling memperbaiki. Oke, itu di Januari, ya. Kita buka peristiwa besar untuk kamu di bulan Februari. Di sini ada apa nih? Proteksi, komitmen spiritual. Terus apa lagi nih? Teman hidup. Oh, teman hidup yang tulus. Oh, kamu akan menemukan teman hidup yang tulus, guys. Asik. Siapa tuh? Kamu akan menemukan teman hidup yang tulus, tapi kalau kamu sudah harus memproteksi diri dulu. Karena ini ada proteksi, komitmen, dan spiritual. Sebelum kamu menemukan pasangan yang tulus, pasangan yang sevibrasi, ya, kamu harus proteksi diri dulu, karena ada energi-energi gak baik yang menguasai dirimu dari orang masa lalu itu, ya. Jadi kamu harus melindungi diri kamu, ya. Jika kamu benar-benar ingin melepas, jika kamu ingin menemukan sesuatu sosok baru yang lebih baik, maka kamu harus komit sama diri kamu bahwa, ya, ini keputusan saya nggak akan berubah lagi gitu. Nah, ini kan ada komitmen. Nah, terus proteksi, kamu harus memproteksi diri agar kamu tidak pelin-pelan lagi, agar kamu tidak balik lagi ke lubang yang sama gitu, ke lingkaran toksik lagi, ya. Harus kuatkan komitmen. Terus di sini spiritual. Nah, tingkatkan dulu spiritual kamu, baru kamu bisa memproteksi diri dari energi-energi yang gak baik yang diserang oleh orang toksik tersebut untuk menggagalkan rencana kamu, menghancurkan komitmen kamu tadi untuk menemukan orang baru gitu. Ini
Ini ada teman hidup yang tulus. Kamu akan menemukan teman yang tulus, tapi kamu harus memproteksi diri, membersihkan diri dari energi masa lalu yang toksik supaya kamu tidak ketarik lagi ke masa lalu, ya. Itu anak saya yang autis ya. Suka gitu. Ini barat di bagian barat. Coba kamu di posisi mana sekarang? Kamu duduk di timur, ya. Kamu tinggalnya di arah timur, selatan atau utara, ya. Intinya di bagian barat kamu akan menemukan hal baik. Disitulah kamu akan bertumbuh, kamu akan sukses, atau kamu akan menemukan pasangan yang baik, yang tulus tadi ini. Kamu akan menemukan circle baru yang positif di area barat. Oke. Di sini ini di bulan Februari ini ya. Energi Februari ada peristiwa besar, yaitu kamu menemukan seseorang yang tulus di area barat. Ini kerja tim, upaya fokus penguasaan. Ini nanti ada ke job ya, kerja tim, ada kamu akan berupaya untuk fokus banget sama pekerjaan kamu ya, karena ini ada kesibukan banget. Kamu akan dapat proyek atau pekerjaan yang memang menuntut fokus kamu akan lebih produktif di sini, dan kamu menjadi pemimpin sih ya, gitu ya. Atau kamu yang lebih ahli dalam bidang proyek tersebut. Jadi kamu yang akan jadi pemimpin atau kamu yang mengerahkan gitu. Berbuah manis. Ada sesuatu yang berbuah manis dari perjuangan kamu dari masa lalu akan berbuah manis ya. Kita cek dalam hal karir lagi lebih. Oh ya, bentar. Kita baca garis besarnya di bulan Februari ya. Sini go outside. Oke, di sini saya lihat kamu itu berani ya, di bottom of the deck-nya ada go outside. Jadi kamu tuh udah berani melangkah keluar dari pemikiran atau pola pikir lama. Kamu lebih menggunakan pola pikir baru yang lebih fresh, lebih luas, menggunakan kecerdasan untuk melangkah keluar dari kehidupan yang tidak maju ya, tidak membahagiakan ya. Jadi saya di sini tuh anak saya yang si autis ya, suka gitu. Biarin aja dia ya, lagi bahagia dia kali. Terus ini ya, kamu berani untuk melangkah keluar dari situasi yang tidak membahagiakan, tidak memajukan, tidak menyukseskan. Kamu membuang pola pikir lama ya, untuk menjemput hidup baru gitu. Kamu lebih membebaskan diri dari segala kekangan. Orang-orang tidak berhak mengekang kamu, mengikat kamu. Kamu memiliki hak sendiri ya, untuk bahagia, untuk sukses, untuk memilih langkah hidupmu sesuai dengan rencana atau cita-cita kamu. Tidak mau lagi terikat, tidak mau lagi terkekang ya, tidak mau lagi disetir orang lain. Kamu tidak lagi mau stagnan ya. Pokoknya tidak, kamu akan berjalan bebas sesuai dengan pola pikir baru kamu yang lebih luas ya, menuju cahaya, keluar dari kegelapan, menemukan cahaya atau titik terang dalam hidup. Di sini ya, kamu akan menemukan kebijaksanaan diri ya. Kamu lebih bijaksana, jadi kamu bisa mengambil keputusan juga yang bijak juga, tidak merugikan orang lain ya. Keputusan yang kamu buat ini adalah adil untuk dirimu dan orang lain gitu. Dan di sini saya lihat kamu lebih banyak-banyak healing, banyak-banyak bermeditasi, banyak-banyak meningkatkan keimanan, jiwa spiritual. Kamu mengaktifkan ya, kayak jiwa spiritual kamu tuh sudah aktif di sini. Jadi kamu lebih mengerahkan diri ya, memfokuskan diri untuk ibadah ya, perenungan, evaluasi diri, pembenahan diri ya, melakukan hal-hal baik, hal-hal yang bernilai spiritual tinggi. Kamu lebih mendekatkan diri kepada ilahi, kamu lebih banyak bermeditasi, kamu banyak berzikir ya. Dan sini intuisi kamu tuh makin tajam aja gitu. Jadi kamu lebih bisa terarah gitu, mengikuti arah yang benar, jalan yang benar
karena kamu mendengarkan intuisi kamu atau insting kamu mengikuti naluriah kamu. Tidak lagi ya itu tadi intinya, kamu tidak mau dibelenggu atau dalam setir orang lain. Kamu bisa menangkap energi positif yang bisa kamu gunakan untuk sebuah kemajuan, untuk sebuah kebenaran, untuk sebuah keadilan gitu. Jadi kamu udah bisa menangkap pesan semesta atau arahan semesta tentang jalan terang kamu, jalan benar kamu gitu. Jadi kamu lebih percaya diri, lebih yakin karena kamu mengikuti kebenaran ilahi gitu ya. Kamu tidak lagi pelimpan, tidak lagi bingung, tidak lagi khawatir karena kamu sudah berdiri sendiri nih ya. Intuisi kamu makin tajam, jadi kamu mendengarkan bisikan-bisikan positif, tidak lagi terpengaruh oleh bisikan-bisikan negatif di sana yang membuat kamu khawatir, kamu tidak percaya diri, kamu gak berani melangkah. Itu udah kamu buang semua karena di sini kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu sudah mendekatkan diri, jadi kamu sudah lebih paham tentang, kamu lebih bijak gitu ya tentang langkah kamu ke depan gimana. Udah tahu lah apa yang harus saya lakukan, gimana caranya gitu. Dan kamu selalu mengikuti pesan-pesan dari intuisi kamu ya. Kamu selalu mengikuti inspirasi ya, ide-ide kreatif atau pesan-pesan positif yang masuk di otak kamu mengikuti itu. Kamu tidak terdistraksi lagi untuk ketarik ke pemikiran-pemikiran yang membuat kamu khawatir atau tidak percaya diri untuk melangkah ke depan. Ya, kalau kita sudah mendekatkan diri ya, kita udah dekat dengan Tuhan ya, kita tuh sudah terarah, kita udah nggak goyang lagi, nggak mudah dikuasai orang lain, nggak mudah dimanfaatin, nggak mudah disetir orang lain ya. Kita bisa berdiri di kaki sendiri lah, kita bisa menentukan arah hidup kita sendiri gitu, dan tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban gitu. Intinya kalau bicara spiritual berarti adil dari segala sisi, jadi pola pikir yang adil, pola pikir yang luas, bijaksana, berarti kan tanpa mengurangi tanggung jawab dan kewajiban ya. Intinya kamu punya hak untuk membuat satu keputusan yang benar menurut kamu dan benar menurut nilai-nilai spiritual. Oke. Sini dari peningkatan spiritualitas kamu, fokus pada spiritualitas membawa kamu pada energi cahaya. Kamu menemukan cahaya dalam dirimu ya, dan kamu kan dari situ cahaya itu akan menggiring kamu pada titik terang dalam hidup kamu. Di bulan Maret ini ya, kamu akan menemukan cahaya dirimu yang sebenarnya. Kamu lebih tahu siapa diri kamu lebih bisa menemukan solusi ya. Kamu lebih intuitif, kamu lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, yang mana yang pantas kamu pertahankan, perjuangkan, dan ke arah mana gitu ya. Kamu udah bisa memprediksikan diri tentang kedepannya gimana gitu, hidup saya akan gimana. Kamu sudah melihat cahaya ketika kamu makin intuitif. Kamu sudah melihat cahaya kehidupan kamu di depan sana. Kamu bisa memprediksikan, wah saya ke depan akan jadi apa. Kamu sudah melihat itu gitu. Ketika kamu semakin mendekatkan diri kepada ilahi, di situ kamu sudah bisa memprediksikan hidup kamu bakal jadi gimana ke depan jikalau kamu tetap berada di jalur yang spiritual ini gitu. Jadi kamu akan selalu terarah. Jadi hidup kamu nanti makin berkembang ya, makin naik ya, makin berkembang aja. Kamu sudah terlepas dari orang-orang toksik ini ya, orang-orang negatif, orang-orang yang memaksa kamu untuk tetap stagnan. Itu kamu sudah plong di sini, kamu sudah berjalan dengan mengikuti kata hati kamu sendiri dan happy gitu ya. Kamu penuh dengan kebahagiaan. Secara karir, terlihat ada kerjasama ya, ada kerjasama yang baik ya, ada dukungan keluarga di sini ya. Ada rencana yang akan terrealisasi ya. Di sini kamu akan menemukan kerjasama yang solid ya, kerjasama yang bisa dipercaya, kokoh banget ya. Saya lihat kerjasama yang sangat kokoh ya, sangat berpengaruh ya, membawa kamu kepada kesuksesan ya. Ini karir kamu bakal ada kemenangan ya. Nih, kamu akan meraih kemenangan dari sebuah kompetisi, kamu akan meraih kemenangan.
Ada impian yang akan terwujud melalui karir kamu. Misalnya kamu punya pingin sukses, kamu pingin meraih kesuksesan demi keluarga kamu, demi membahagiakan keluarga. Beberapa dari kalian ingin membangun rumah, ingin membangun kehidupan yang bahagia melalui pencapaian karir kamu ini. Dan niat kamu ternyata alhamdulillah ya, ini di sini ada memenangkan. Ya, kamu akan memenangkan itu. Nih. Berkat dari kesabaran, ketangguhan, kekuatan, ketabahan, perjuangan yang gigih. Ya, kamu bisa menaklukkan masa depan yang cerah ceria. Karir kamu ini beberapa dari kalian akan sukses di Februari. Ada proyek-proyek yang membuat kamu makin maju, makin bisa mewujudkan impian dan harapan kamu. Keuangan saya lihat lebih lancar daripada yang kemarin. Ya, naik turun tetapi naiknya lebih tinggi dibandingkan turunnya. Lebih sering masuknya, ya, lebih sering lancar daripada mandek. Ya. Terus di sini mungkin kamu punya rencana untuk membeli sesuatu, namun kamu masih bingung. Dari pencapaian finansial kamu ini, kamu punya 2 rencana, ya, tapi kamu masih bingung mau mana yang harus saya utamakan gitu. Ya, di sini ada perayaan, ya, syukuran, ya, reunian, ya. Jadi kayak ada kerjasama yang memang yang bakal berhasil, kerja tim itu akan berhasil, dan ini menghasilkan cuan gitu, ya, menghasilkan pemasukan yang membuat kamu sangat bersyukur. Bahkan kamu akan mengadakan syukuran atas pencapaian finansial kamu yang lebih kayak berhasil ini gitu, berhasil ini. Sini kamu akan menaklukkan orang-orang yang tadinya manipulatif, ya, tadinya memanfaatin kamu, kayak tadinya mereka menguasai keuangan kamu, tadinya mereka membodohi kamu, tadinya mereka menghandle kamu dari segi finansial. Sekarang kamu udah nggak bisa lagi dihandle, kamu nggak bisa lagi dikuasai, kamu nggak bisa lagi dimanfaatin. Di sini kamu udah keras. Di sini kamu tahu apa yang mana tanggung jawab, mana kewajiban, dan mana yang bukan tanggung jawab kamu, mana yang beban yang harus kau lepaskan gitu. Kemudian kita cek untuk percintaan, ya. Kamu yang jomblo, saya lihat kamu lebih banyak diam, ya. Untuk kamu yang jomblo, kamu lebih banyak diam, mendoakan saja mana yang terbaik. Kalau memang masih ada jodoh, ya sudah gitu. Kamu lebih narik diri dari hubungan-hubungan, tidak lagi mencari, tidak lagi mengharapkan. Kamu hanya berdoa dan menjalani kehidupan tanpa mencari, tanpa terlalu jadi kamu tuh lebih jeli melihat orang-orang yang datang, orang baru yang datang ngajak kamu menjalin hubungan itu. Kamu lebih banyak narik diri sih, sambil menilai dulu gitu, antisipatif, waspada gitu, agar tidak terjebak ke dalam hubungan yang salah lagi gitu. Di sini akhirnya kamu mendapatkan seseorang yang tulus banget, hangat orangnya, romantis, hangat, ya, membawa kehangatan dalam hidup kamu. Ini energinya membuat kamu bahagia banget, kayak kamu dapat hadiah yang membuat kamu happy banget gitu. Kehadiran seseorang ini orangnya dewasa, cerdas, dia punya satu kelebihan, yaitu bisa membuat kamu bahagia gitu, membuat kamu tersenyum lagi, membuat kamu bangkit kembali gitu. Ini beberapa dari kalian melalui chatting, ya, melalui media sosial, atau beberapa dari kalian bertemu secara langsung tapi komunikasinya lebih eksis gitu, lebih intens. Kalau melalui komunikasi kalian makin nyambung, makin saling memahami satu sama lain dan makin cocok gitu. Kalian yang sudah berpacaran, kira-kira ada peristiwa besar apa di hubungan kamu? Yang sudah berpacaran lama, berapa dari kalian kecewa, ya, mengalami kerugian, mengalami kekecewaan karena berpasangan dengan orang toksik, orang yang manipulatif, orang yang memanfaatin keuangan kamu, ya, orang yang sudah menghargai orang ketiga, atau pokoknya mengecewakan lah, ya. Dan di sini kamu sudah mikir, ya, kamu sudah logis. Di sini lebih memakai otak, ya. Kamu lebih berpikir logis di sini, ya, tidak hanya memakai perasaan aja, tapi kamu memakai akal pikiran kamu. Jadi kamu menjalani hubungan dalam keadaan sadar. Kamu bisa menilai bahwa hubungan kita ini udah lama loh, kayaknya lebih merugikan, kayaknya lebih banyak mengecewakan, kayaknya kurang happy deh gue, kayaknya ini bukan yang tepat deh gitu.
Di sini kamu akan lebih self love, lebih self care. Kamu mempertahankan harga diri ya, kayak mempertahankan prinsip-prinsip diri. Ya sudah, kalau menyusahkan, kalau merugikan ya sudah, saya lepasin aja gitu. Tetapi ketika kamu sudah berada di titik itu ya, titik jenuh atau titik kesadarannya menjalin hubungan dalam keadaan sadar, sudah mulai sadar diri ya, bahwa dalam hubungan kok dari dulu saya yang berjuang terus, dalam hubungan kok saya dari dulu yang dia yang selalu mengeluh tentang kesulitannya, sementara kalau saya susah dia tidak bisa membantu. Selalu saya membantu, selalu saya yang berjuang dalam hubungan ini. Aduh, capek deh. Nah, di sini kamu memilih untuk mengabaikan, membatasi ya. Akhirnya ya, dia yang akan mengejar kamu lagi. Apakah dia akan sadar? Ya, sepertinya beberapa dari kalian sulit ya, karena ini orang childish. Ya, entah ini kalian LDRan ataukah kalian itu non LDR ya, tapi dia usia sama atau lebih tua, cuma dia agak childish ya, kanak-kanakan. Atau beberapa dari kalian memang berdealing dengan orang yang lebih muda, makanya dia lebih bergantung, lebih menjadi benalu dalam hidup kamu, dalam hubungan kamu, dalam hubungan kalian gitu. Kamu membutuhkan sosok yang dewasa, bijaksana ya. Entah kamu ini gendis atau dudex, atau kamu adalah seorang single ya, bujangan. Tapi saya lihat energi lebih muda ya, energi kekanak-kanakan ya lebih tinggi di sini. Apakah kelanjutan hubungan ini? Ya, saya lihat dia mempertahankan, dia berusaha untuk dewasa, dia berusaha untuk vibrasi gitu, menyesuaikan diri, merubah diri, karena dia ingin mempertahankan hubungan ini. Jadi kemungkinan hubungan kalian akan makin baik aja ya. Dan di sini saya lihat untuk kalian sudah menikah ya atau berumah tangga, di bulan Februari ini ya, kamu mulai tegas terhadap pasangan. Ini ada sesuatu yang membuat kamu berpikir lama, kamu sudah menimbang-nimbang semuanya, dan kamu sudah punya satu keputusan tegas untuk saya bertanggung jawab, saya memberikan apa yang menjadi tanggung jawab saya menjalankan kewajiban saya. Namun bukan berarti saya dimanfaatin. Bukan, kamu lebih bisa mengambil keputusan tegas ya, bahwa apa yang menjadi tanggung jawabku akan ku berikan, apa yang menjadi kewajibanku akan aku tuntaskan, akan ku tanggulangi. Nah, namun bukan berarti kau bisa menguasaiku gitu. Aduh, ini masalah apa ya? Ya, saya lihat ada harapan untuk kamu memperbaiki rumah tangga ya, tapi kamu dengan pola pikir yang cerdas, tidak lagi membiarkan pasangan kamu terlalu semena-mena kepada kamu ya. Beberapa dari kalian sudah punya pemikiran jauh ke depan tentang entah kamu mau bertahan dalam hubungan ini atau maju ke hubungan yang lebih baik gitu. Kamu akan mengambil keputusan tegas, cerdas, dan bijaksana karena kamu sudah menimbang dan menilai gitu ya. Kayak gimana ya, ada sesuatu yang kau harapkan di depan sana, jauh, di tempat yang jauh, dan kamu sudah menuju ke situ. Kamu berharap pada hubungan itu. Mungkin kalian LDRan ya, mungkin kalian berumah tangga tapi berjauhan tempat tinggal karena ada tugas kerja di luar sana, kalian berjauhan. Tetapi kamu sudah memikirkan, menganalisa, menimbang dan menilai tentang rumah tangga ini apakah layak untuk dipertahankan atau tidak. Mungkin karena ada kehadiran orang ketiga, campur tangan dari keluarga, atau masalah finansial yang berkali-kali membuat kamu kecewa, membuat kamu harus memikirkan, menimbang, menilai untuk kedepannya nanti gimana gitu. Kalau kita rekonsiliasi, kalau kita bertahan lagi ya, kalau kita melanjutkan hubungan ini, maka harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai gitu. Kamu sekarang sudah sadar ya, udah jiwa sadarmu udah aktif, kamu sudah berlogika ya, sudah pakai logika, kamu lebih berpikir yang masuk akal, sehingga kamu tidak mau lagi dibodohi, dimanfaatin oleh pasangan kamu ya, istri atau suami kamu ya.
kamu lebih ngambil keputusan tegas, mana tanggung jawabmu ya kamu berikan, mana yang bagian kewajibanku ya aku berikan, itu aja. Jangan menghandle aku sepenuhnya sampai aku menjadi sampai menggagalkan sesuatu atau membuat hidup kita nggak bahagia gitu. Rubahlah pola pikir, rubahlah cara kita dalam menyikapi satu sama lain. Ya, kamu sudah berani tegas di sini terhadap pasangan kamu, dan akhirnya saya lihat dia mikir sih, dia sadar. Nah, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri karena dia masih sangat berharap kepada kamu gitu. Ya, dia masih ingin mempertahankan dan dia butuh juga sih, masih butuh kamu, masih sayang kamu, masih berharap bahwa rumah tangga ini masih bisa dipertahankan. Namun kehadiran orang ketiga atau campur tangan orang ketiga atau pihak keluarga menghancurkan hubungan kalian ini. Tapi kamu sini sudah tegas, kamu udah berpikir dewasa, logis, dan kamu sudah tegas, bijaksana di sini. Jadi oke, kita lanjut tapi dengan catatan bla 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 gitu. Atau beberapa dari kalian ingin keluar, ingin selesaikan, namun tidak mengurangi hak dan kewajiban, gitu ya, mengurangi tanggung jawab dan kewajiban. Tuh. Ya, jadi kalau kalian yang masih bertahan, kalian ingin merubah cara pandang, ya, cara kalian menyikapi masalah-masalah dalam rumah tangga kalian lebih dengan cara yang cerdas, lebih cara yang adil, benar, dan masuk akal aja gitu. Nggak usah neko-neko, nggak usah dramatis. Ini rumah tangga, ini serius gitu, bukan permainan gitu kan. Asik. Oke. Namun ada kabar baik ya, ada angin segar di sana. Di bulan Februari saya lihat akan ada hal positif yang terjadi, yaitu tentang ya kalau hal baik ya berarti kalau kamu masih ingin lanjut, ingin merubah cara hidup kalian dalam keluarga dan rumah tangga, ya otomatis akan terjadi kalau kalian berusaha bersama. Namun kalau salah satunya tetap seperti itu ya, tidak ada perubahan, tetap toksik, tetap narsis, tetap egois, tetap menguasai, ya sudah, kamu punya harapan yang lebih baik di depan sana gitu, di luaran sana gitu maksud saya. Oke. Jadi peristiwa besar adalah kamu sadar dalam hubungan tersebut. Kamu sudah menjalani hubungan dalam jiwa sadar kamu, dalam kesadaran. Jadi tidak lagi dimanipulasi, tidak lagi yang menjadi korban, ya, tidak lagi yang harus berjuang sendiri. Ya, kita harus bekerja sama, yang namanya partner kan, kita harus bekerja sama. Ya, rumah tangga atau hubungan cinta itu adalah hubungan partner, bekerja sama. Harus bisa diajak kerja sama. Kalau nggak bisa diajak kerja sama, salah satu yang akan lebih berjuang, sementara yang satu santuy-santuy aja. Kamu akan mendapatkan pengabaian dan diremehkan gitu dalam hubungan. Kayak tidak dihargai, tidak diprioritaskan. So pasti itu terjadi. Tapi kalau kita bisa berpartner, kita bisa bekerja sama, maka hubungannya balance. Ya. Adil. Ya. Oke. Jadi itu untuk di bulan Maret ya Leo, Black Card mengatakan apa ini, pintu masuk. Nah, kamu menemukan pintu masuk ya, pintu masuk yang tadi kamu cari-cari. Beberapa dari kalian akan menemukan pintu masuk untuk harapan dan impian kamu. Ini beberapa dari kalian ini insaf ya. Berapa dari kalian antara kamu atau dia yang insaf ya, makin meningkat spiritualitas, makin meningkat kesadaran, makin meningkat iman dan takwa kalian. Amin. Di bulan Maret ya, ini makin bertumbuhlah hidupmu, makin bertumbuh karirmu, makin bertumbuh keuanganmu, makin bertumbuh kebahagiaanmu. Amin. Dunia. Ya, di sini ya kamu mendapatkan duniamu ya. Apa yang menjadi cita-cita, harapan ya, kamu bisa menguasai dunia, kamu bisa menggenggam dunia. Beberapa dari kalian mengelilingi dunia. Ya, kita bisa mendapatkan dunia kita tuh seperti apa ya? Dunia kita, harapan, cita-cita, impian kita, yaitu dunia milik kita sendiri. Atau kamu pengen memiliki dunia serasa dalam hubungan itu, serasa milik kita berdua doang. Asik. Ya, kamu mendapatkan duniamu di situ. Kalau dalam dunia cinta berarti kalian akan merasakan wah happy banget sampai serasa dunia ini hanya cuman kita berdua, yang lainnya pada ngontrak. Ya, kalau dalam hal karir berarti kamu akan mengelilingi dunia. Ya.
atau kamu bisa menjangkau dunia dalam segi bisnis. Mungkin kamu bisa berbisnis internasional, ya, ekspor impor, ya, bisa jadi seperti itu. Atau investasi saham internasional, gitu. Atau ya pencapaian karir membuat kamu bisa berkeliling dunia atau mendapatkan duniamu aja gitu. Nggak perlu harus ke keliling dunia, tapi kayak mendapatkan duniamu di karir tersebut, di pencapaian karir tersebut tuh kayak ini dunia gue gitu. Kamu pede, kamu happy, ya ini passion gue, inilah cita-cita yang gue cari selama ini dunia gue gitu. Asik. Kalau dalam cinta ya itu tadi dunia serasa milik berdua. Dalam finansial berarti kamu bisa menjangkau dunia, entah itu investasi saham internasional, berbisnis antar negara, berbisnis antar kota, bisa jadi ya. Atau kamu mendapatkan penghasilan yang bisa ya serasanya kamu tuh ternyata dunia ini kecil gitu ya. Kamu mencapai sukses yang membuat kamu ketika kamu memegang uang di tanganmu, hasil keringat kamu tuh kamu bilang inilah duniaku gitu. Asik. Amin. Mudah-mudahan kamu jadi miliarder ya, atau triliuner. Amin. Yang sudah miliarder bakal jadi triliuner. Amin. Ya, bisa menggenggam dunia tuh asik ya. Amin. Keberuntungan berpihak padamu. Nah, ini nanti di bulan Maret keberuntungan berpihak padamu. Jadi ada hal-hal baik yang bakal berpihak kepadamu, bakal terjadi kepadamu. Mungkin dalam hal cinta, karir, atau keuangan, entahlah. Tapi ada keberuntungan yang akan berpihak kepada kamu. Cocok ya dengan ini dunia. Oke, kita pakai kartu Oracle of the Virus. Untuk kita tarik energi garis besarnya. Oke, kita tarik secara garis besar untuk di bulan Maret. Ada apa? Wah, makin intuitif ya. Kecerdasan kamu meningkat. Perasaan kamu lebih sensitif, lebih peka. Kamu tercharger dengan energi-energi positif. Nah, life energi lagi ya. Tuh, tercharger energi kamu. Nah, di sini ada magical believe in magic ya, percaya pada keajaiban. Ada keajaiban yang terjadi di bulan Maret ya. Mungkin ini keajaiban berasal dari dirimu sendiri atau keajaiban yang akan terjadi dalam hidupmu. Kamu mendapatkan apa ya? Intuisi yang tajam ya. Energi bulan ya. Jadi kamu lebih intuitif, intuisi kamu makin tajam, insting kamu makin tajam, kamu bisa lebih meresapi energi orang-orang di sekitar, kamu lebih bisa firasat kamu makin tinggi, kamu makin ya lebih dekat ya dengan ilahi Rabbi ya, lebih peka dengan pesan-pesan ilahi gitu ya, lebih mendengarkan pesan-pesan ilahi dari jiwa positif kamu, dari pemikiran positif kamu ini, membuat kamu bisa meresapi energi, merasakan energi orang-orang atau membaca karakter orang, itu ya. Dan di sini di bulan Maret juga ada harapan kamu yang akan terkabul, udah dekat banget. Ini tentang pelangi yang kau cari tadi ya, ini ada pelangi ya sayang ya, Leo sayang, ini ada pelangi, ada burung juga ya. Jadi ada kabar baik ya tentang harapan kamu yang akan terkabul. Kamu akan mendapatkan tanda-tanda itu, dan beberapa dari kalian memang akan menjemput pelangi. Udah dekat banget dengan kalian. Artinya tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan, pencapaian ya. Dan juga ini ya, kamu tercharger energi positif ya. Kamu makin bersinar hidupnya, makin bercahaya, makin cantik, makin tampan, makin elegan, makin berwawasan, makin cerdas, makin lihai, makin bijaksana, makin positif aja hidup kamu nantinya. Di sini energi dukungan ya. Kamu mendapatkan dukungan dari para leluhur atau malaikat penjaga. Kamu akan menemukan circle baru yang positif, pertemanan dengan sevibrasi. Kamu menemukan circlemu, kamu menemukan teman-teman yang sefrekuensi, tim-tim kerja yang sefrekuensi, hubungan-hubungan yang sevibrasi. Ya. Dengan orang-orang positif lah. Dan ini nantinya akan ada terjadi sebuah keajaiban. Mungkin keajaiban itu adalah sesuatu yang kau ciptakan sendiri. Kamu telah memprediksikan tentang hidupmu di masa depan, dan ternyata ajaibnya kok bisa terrealisasi, kok bisa terwujud seperti ini gitu. Kamu merasa ini ajaib banget gitu ya.
Dan percayalah pada keajaiban ya, magic, tentang magic berarti kan tentang hal-hal mistis juga. Siapa tahu ya, antisipasi ya, untuk bahan antisipasi aja bahwa kita tidak bisa luput dari hal-hal magic juga. Jadi ketika kau sudah mulai peka, gunakan intuisi kamu untuk merasakan energi-energi tidak baik. Jika ada firasat tentang sesuatu yang seseorang sedang merencanakan sesuatu atau sedang mengirimkan magic untuk menguasai kamu lagi, kamu merasakan itu, kamu mendapatkan mimpi-mimpi buruk, atau tiba-tiba kamu jadi labil, kamu jadi bingung, buntu, atau kamu buntu, kamu jadi teringat pada seseorang dan kamu ingin ngejar lagi, padahal kamu sudah tahu dia itu toksik, kamu udah tahu dia itu jehenems ya, apa ya, narsis, egois, dan kamu gak happy sama dia, tapi kamu ketarik lagi energinya ke dia, pingin kayak tiba-tiba rindu, tiba-tiba ingat, tiba-tiba terbayang tentang dia, padahal kamu sebenarnya gak suka, gak ingin. Nah itu berarti emang dia magikin kamu. Dengarkan intuisi kamu ya, percaya pada intuisi kamu, supaya kamu lebih waspada, lebih bisa melindungi diri supaya tidak terjebak lagi dalam hubungan yang salah tadi gitu. Fokuslah pada masa depan, karena energi orang-orang negatif ini bakal menjatuhkan vibrasi kamu lagi ya. Jadi ketika kau sudah merasakan energi hitam, energi yang membuat kamu sakit, energi yang membuat kamu akhirnya merindukan orang-orang toksik, merindukan seseorang yang sudah kamu benci, yang sudah membuat kamu kecewa berkali-kali, nah itu berarti dia sedang berusaha menarik kamu dengan energi-energi magic. Dengarkan intuisi kamu, pilihlah jalan terbaik untuk kamu, waspadai ya, lindungi diri kamu agar kamu tidak terjebak dalam lubang yang sama ya, jurang yang sama ya, hubungan yang kacau lagi gitu, yang tidak membuat kamu happy dan sukses ya, yang menghalangi kesuksesan kamu gitu ya. Jadi mau nggak mau kita tetap harus percaya pada magic, karena magic itu tuh ada ya. Ketika kita udah happy, pasti ada orang-orang yang gak rela, pasti ada sekelompok orang yang membenci. Ketika kita udah sukses, pasti ada sekelompok manusia yang ya, ada pro kontra, itu biasa. Apalagi orang-orang terdekat kita, apalagi mantan-mantan kita, dia nggak rela kalau kita bahagia, kita sukses. Pastinya dia ingin menarik kita kembali untuk dimanfaatin lah, dikuasai lagi lah, gimana lah gitu. Antisipasi ya. Tapi di sini kamu akan dilindungi oleh leluhur ya, para malaikat penjaga kamu. Makanya saya bilang, dengarkan intuisi kamu, ikuti energi positif ya, perintah-perintah positif itu, supaya kamu lebih waspada, supaya kamu lebih bisa memproteksi diri. Kalau udah nyaman hidupnya, kalau udah sukses, ya udah, jangan ketarik lagi sama orang-orang toksik. Hiduplah dalam circle-circle positif, bertemanlah dengan orang-orang positif, carilah yang hubungan-hubungan yang sevibrasi, carilah hubungan bertemanlah dengan orang sukses, supaya kamu juga ketularan suksesnya gitu. Bergaullah, berhubunganlah dengan orang-orang yang cerdas, para pemimpi, para pemikir ya. Kalau kita berhubungan dengan orang-orang buntu ya, terlalu fanatik atau terlalu menggunakan hal-hal yang mistis untuk menguasai kita ya, kita nggak akan sukses, kita nggak akan maju, kita nggak akan happy, karena kita dipaksa gitu untuk hidup dalam kehidupan yang tidak sevibrasi sama kita, tidak selevel sama kita, dan bukan passion kita gitu. Kita cek untuk karir kamu lebih detail. Tuh cicak bunyi kan, bener kan? Oke, karir kamu di Maret ini, di bottom of the deck-nya ada duality ya, kebersatuan ya, penyatuan, kerjasama, tanda tangan kontrak, ACC, persetujuan, kesepakatan, komitmen. Dari segi karir saya lihat ada hubungan kerjasama ya, yang merubah keadaan, yang meningkatkan kualitas hidup. Sini ada transformasi besar-besaran dalam karir kamu, peningkatan besar-besaran lah, amin. Sini ya, saya lihat kamu sudah bisa menghandle pekerjaan tersebut. Seberat apapun masalah yang ada, yang terjadi dalam pekerjaan tersebut, kendala-kendala, segala kendala, kamu sudah bisa menghandle, mengendalikan, kamu sudah bisa memimpin. Ya, ini ada King of Pentacles, tentang kepemimpinan, tentang kedudukan, ya, tentang kekuasaan. Ya.
Kamu bisa handle kok, say. Mau dalam kondisi apapun, ada masalah, ada halangan, ada rintangan, kamu maju terus. Kamu udah duduk di kursi ini, kursi kepemimpinan, ya, kursi peningkatan karir, transformasi, peningkatan. Nah, berarti kan kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya, dan kamu berani banget. Kamu udah ini bisa dihandle gitu, kayak percaya diri banget gitu. Nanti ada tawaran kerja atau ada tanda tangan kontrak kerjasama yang baik, dan hasilnya juga memuaskan ya. Saya lihat di sini kamu akan menikmati karir kamu ini, perubahan karir kamu ini, kenaikan karir kamu ini dengan rasa puas, bersyukur banget. Kamu sangat bersyukur dengan pencapaian karir kamu ini, ya. Lalu kita cari dari segi keuangan ya. Di bulan Maret kalian masih terkoneksi dengan orang ketiga atau pihak keluarga. Entah ini pasangan kamu, mantan kamu, atau keluarga. Masih ingin menghandle kamu, menguasai kamu, pengatur kamu. Ya, ini yaitu tadi saya bilang believe in magic ya, percaya pada magic ya, karena ini ada yang berusaha mengatur dan menguasai keuangan kamu. Secara keuangan saya lihat ya, selalu ada pemasukan ya, ada tawaran kerja yang menghasilkan cuan dan cuan, namun kamu disorotin oleh orang-orang yang tidak sepakat, yang atau kayak iri dengan kemajuan karir kamu, kemajuan peningkatan finansial kamu. Ada yang ingin memanfaatkan, ada yang ingin menguasai ya, menuntut hak lah, apalah gitu. Dan mereka menghandle kamu itu dengan energi yang gak baik, membuat mental kamu jatuh ya. Hati-hati ya. Tapi beberapa dari kalian ini ada orang yang segan sama kamu, bakal segan sama kamu, sudah takut untuk menguasai kamu lagi, memanfaatkan kamu lagi. Itu nggak bisa ya. Ini kayak ada orang-orang yang berusaha berbuat manipulatif ya, pura-pura baik, menawarkan bisnis lah ya, meminta modal lah, minta tanggung jawab lah, menuntut hak dan kewajiban lah. Jaga keuangan kamu ya. Ini tidak mudah untuk kamu dapatkan ya, keuangan kamu ini tidak mudah kamu dapatkan. Jadi jagalah dengan baik, pikirkan masa depan. Saya lihat kamu sudah bisa memikirkan masa depan, sudah bisa mengatur keuangan kamu dengan bijaksana. Jadi kamu tahu mana kewajiban, mana tanggung jawab. Kamu sudah bisa menghandle keuangan kamu untuk masa depan kamu, agar tidak jatuh ke lubang yang sama lagi, tidak rugi lagi, tidak menyesal lagi. Kamu tidak mudah lagi mempercayakan finansial kamu kepada orang-orang yang membuat kamu kecewa kemarin, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang menguasai, manfaatin. Waduh. Oke, kita cek dalam hal cinta ya. Untuk kamu yang jomblo, berapa dari kalian sering mimpi-mimpi buruk? Ini masih ketarik energinya ke masa lalu. Ada seorang yang menarik energi kamu sehingga kamu sering bermimpi tentang dia gitu ya. Tapi ini hubungan yang berkonflik, selalu ada pertentangan antara kalian berdua, selalu ada cekcok menyecok. Tapi kamu masih sering mengingat gitu, ketarik lagi energi ke dia. Tapi kamu di sini lebih menarik diri dan mengevaluasi diri, merenungkan semua perjalanan selama ini hubungan kalian tuh. Udahlah, capek gue bertentangan terus sama kamu. Nah, terakhir kalian argumentasi, dan itu sebuah argumentasi yang terjadi membuat kamu akhirnya patah semangat, putus asa, dan kamu memilih untuk mengikuti kata hati. Kamu udah jenuh dalam hubungan tersebut, sehingga kamu memilih untuk keluar dari hubungan tersebut, membuat kamu sekarang jadi jomblo. Aduh, kenapa ini? Kita cek apakah potensi untuk kalian. Yang jomblo, saya rasa dalam keterpurukan, dalam kekecewaan amat dalam, kamu dihianati ya, kamu disakitin berkali-kali ya. Kamu udah mulai mikir ya, gimana ini kalau bertahan sakit, meninggalkan pun sulit. Tapi kamu sudah ini ya, renungi semuanya, kamu udah tegas mengambil keputusan untuk meninggalkan hubungan yang toksik ini, dan kamu berusaha untuk bangkit dalam lelahmu, dalam letihmu, dalam keterpurukanmu dan kekecewaan yang sangat dalam. Kamu berusaha untuk bangkit, tertatih satu persatu. Kamu kumpulkan semua energi untuk bangkit lagi
berusaha untuk move on. Bersihkan energi masa lalu ya, karena ini berat banget untuk kamu bisa move on. Oke, tarik lagi energinya ke dia gitu. Tapi di sini kamu akan bangkit ya, si jomblo. Kalian akan mencari jati diri dulu gitu. Apakah kalian akan menemukan seseorang yang lebih baik ya di luaran sana? Kalian akan bertemu dengan sosok yang lebih baik, sevibrasi dengan kamu itu di luaran sana. Ketika kamu rajin keluar, jangan terlalu mengurung diri, jangan terlalu menutup diri ya. Terbukalah gitu ya, membuka diri aja gitu. Ya, membuka hati gitu ya untuk yang baru. Karena di sini kamu akan menemukan sosok yang sesuai dengan harapan dan impian kamu, yaitu ketika kamu berjalan keluar traveling atau kamu healing, kamu sedang refreshing atau kamu sedang nongkrong ya di sebuah kafe, atau kamu sedang jalan ke mall atau jalan keluar rumah, tiba-tiba kamu bertemu dengan seseorang ya, dan orang ini akan membuat kamu bisa move on total dari orang toksik di masa lalu tadi ya. Oke. Untuk kalian yang sudah berpacaran lama, LDR atau non LDR di bulan Maret, wow, sepertinya udah nggak ada kata-kata lagi. Saya lihat emang kamu sama dia ya sudah sevibrasi. Berapa kalian sudah berpacaran ya? Kalian sudah mengatur rencana, sudah punya impian bersama, sudah cocok ya, tinggal mendoakan saja ya, tinggal menyelesaikan masa lalu yang membebani pikiran kalian saat ini ya, dan akhirnya kalian bisa menyatu untuk selama-lamanya. Inilah takdir baik kalian, karma baik kalian. Mungkin di kemarin itu hubungan kalian memang ada jeda karena belum selesai dengan masa lalu. Nah, di sini setelah kalian melepas beban dengan masa lalu itu, nah kamu menemukan vibes-nya bahwa inilah jalan terbaik kita untuk bersatu gitu. Ini waktunya, sudah saatnya kita menyeriusi hubungan ini, mengambil keputusan untuk bersama selamanya gitu. Dan beberapa kalian akan berdoa bersama ya, untuk sama-sama saling mensupport, sama-sama saling mendukung, sama-sama menjaga hubungan untuk sampai berhasil ke pelaminan. Beberapa kalian ada yang sudah memiliki anak ya, menemukan jendes atau dudex ya, duda atau janda, tapi memiliki anak. Beberapa dari kalian mungkin kalian adalah single ya, single tulen ya. Kalian akan menemukan pasangan yang mungkin dia jendes atau dudex yang memiliki anak ya. Beberapa dari kalian mungkin sama-sama single, tetapi nantinya kalian akan dikaruniai seorang anak yang membuat hidup kalian terlepas dari segala beban dalam hidup ini. Kayak beban hidup kalian tuh kayak ringan setelah kehadiran anak ini. Tuh, amin ya, amin. Kalian sudah berumah tangga. Apa peristiwa besarnya? Aduh, ini kenapa ada energi magic? Kenapa ada energi kayak udah saling membenci, udah saling berpaling satu sama lain? Ada juga yang sudah sebenarnya masih sayang ya, ada energi keibuan di sini, masih ada rasa sayang. Cuman kayak dalam hubungan rumah tangga ini tuh kayak terlalu banyak suara, terlalu banyak energi negatif, atau terlalu banyak magic yang menguasai, sehingga rasa sayangnya itu tidak murni, terpaksa karena energi negatif, karena energi magic ya. Tapi kamu di sini sudah sudah berani menantang, sudah berani mengambil keputusan, sudah berani menolak dengan keras, karena ada sesuatu yang membuat kamu berani. Ada seseorang di luar sana yang membuat kamu menatap cahaya gitu ya, menemukan solusi, menemukan cahaya dalam hidup kamu gitu, membuat kamu berani untuk melangkah pergi dari hubungan yang toksik ini. Sebenarnya kamu sayang, cuman kayak jika hidup bersama selalu bertentangan, selalu tidak sesuai hati kamu gitu. Kamu berusaha untuk melawan, mengambil resiko dengan yang terukur. Kamu mengikuti intuisi, kamu mengikuti petunjuk semesta, pesan-pesan ilahi. Kamu lebih spiritual di sini, kamu lebih meminta dukungan dari semesta, dukungan dari ilahi Rabbi. Kamu lebih banyak ya, ini tentang lentera kehidupan. Ada sosok seorang kakek yang membawa lentera menunjukkan jalan untuk kamu, jalan keluar untuk keputusan dalam hubungan ini. Apakah kau akan lanjut atau kau mengikuti kata hati kamu saja gitu. Namun di sini saya lihat ada keberanian
untuk menerobos tembok yang tinggi. Kamu berani keluar dari tembok yang selama ini menahan kamu untuk keluar dari hubungan yang sudah tidak balance lagi, sudah tidak sesuai hati lagi, bertentangan dengan kata hati. Ya, berapa dari kalian sudah punya pilihan di luar sana yang lebih baik? Berapa dari kalian akan berani ngambil risiko, tapi risikonya yang terukur? Kamu lebih meminta kepada ilahi untuk menunjukkan jalan baikmu, untuk kamu bisa mengambil keputusan yang tepat agar tidak salah dalam melangkah. Ya, seperti apa nanti? Apakah dia akan sadar? Berapa dari kalian ya? Dia memang sadar, tapi setengah sadar aja. Setengahnya masih toksik. Tidak, sepertinya orang ini yang berdealing dengan kamu ini ya, pasangan kamu ini ya, mungkin terlalu childish, atau pemikiran yang kurang luas, terlalu picik gitu ya. Dia akan berusaha untuk menarik kamu kembali ya, yang masih cinta ya. Dia akan berusaha untuk merayu kamu lagi ya, supaya kamu bisa kembali kepada dia. Terserah kamu, ikuti kata hati kamu. Kalau memang kamu masih cinta ya kembali ya. Namun kamu harus membuat satu keputusan tegas ya, membuat satu kebijakan untuk kita sama-sama berubah lebih baik itu ya. Karena ini beberapa dari kalian, dia lebih mendengarkan keluarga atau kamu, vice versa ya, energinya kebolak-balik, bisa di kamu bisa di dia. Tapi ada campur tangan pihak keluarga, atau ada masuk problem kalian ini, ada masuk orang ketiga. Nah, di sini ya, saya lihat dia mulai sadar tentang itu. Ya, dia berusaha untuk merubah diri, memperbaiki diri demi mempertahankan hubungan. Namun dia berubahnya tidak 100%. Ini energi childish ya, energi yang tidak konsisten, energi yang pelin-pelan. Ya, yang tidak konsisten, maksudnya tidak dewasa, maksudnya tidak berprinsip gitu. Kita cek lagi. Ya, beberapa dari kalian akan menyambung kembali ya dalam rumah tangga ini. Dia berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kamu ya, membujuk rayu kamu, memberikan kamu sesuatu yang spesial supaya intinya hubungan kalian bisa damai kembali lah, intinya seperti itu ya. Beberapa dari kalian akan menemukan seseorang setelah mengambil keputusan dalam hubungan ini ya. Kamu yang sedang fokus pada seseorang di luar sana, karena kayak rumah tangga ini sudah tidak bisa di-handle lagi ya, kamu mengambil keputusan bijaksana mengikuti petunjuk dari semesta sesuai doa-doa dan harapan kamu tadi. Kamu menemukan cinta sejati yang sevibrasi, energinya lebih muda dari kamu ya. Ini adalah cinta sejati ya. Namun saya lihat di sini ada energi kurang yakinan antara kamu atau dia, mungkin karena pernah berbuat salah atau membuat dia tidak percaya pada kamu, atau kamu yang kurang percaya kepada dia, kurang yakin, kurang percaya diri. Namun inilah beberapa dari kalian yang sudah mentok ingin pisah atau sedang dalam proses perceraian, kalian akan menemukan sosok yang lebih baik, yang otomatis ya. Di sini ada secara sisi rezeki kalian cocok ya. Ini ada masuk rezeki yang sampai tumpeh-tumpeh di sini. Ketika kamu berdealing dengan orang sosok baru ini ya, energi rezeki itu sangat lancar, kamu bisa merasakan itu ya. Dan dia orangnya bijaksana, dewasa, berpendidikan, bisa memberikan kamu solusi, tidak picik ya. Dan dia fokus, dia adalah pekerja keras ya, tapi energinya lebih muda, atau mungkin dia berjiwa muda gitu, lebih tua tapi dia berjiwa muda dan berwawasan. Energi rezekinya sangat subur nih. Oke, amin ya. Ikuti kata hati kalian aja. Oke, kita cek untuk inisial nama kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Inisial nama kalian yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Ini bisa nama kota tempat tinggal, nama negara, nama kelurahan, nama desa, atau nama kamu atau dia. Inisialnya ada di sini. F, Y, Q, V, A, P, Papa ya, P ya, J, I,
R M L C S K E B H X D T. Ada inisial nama kamu, nama dia, atau inisial tahun nama tempat tinggal dia, inisial nama tempat tinggal kamu. Ya. Ini adalah tanggal lahir. Kita cek tanggal lahir kalian atau usia kalian, atau usia dia, tanggal lahir dia, yang resone dalam pembacaan saya di sini. (54) 8 40 41 19 4 55 18 35 17 3 50 43 43 28 10 21 37 53 60 49 58 44 42 11 52 24 1 39 20 23 9 6 ya. Ya, 9 20 23 9 31 22 25 dan sudah 25 ya. 55 54 8 40. Ini usia dan tanggal lahir ya. 8 40 41 19 4 18 35 17 3 50 43 43 28 10 21 37 53 60 49 48 42 11 52 24 1 52 24 1 30 9 20 23 9 25 22 dan 31. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kalian, apakah kamu dealing sama zodiak apa nih? Kamu sedang terkoneksi dengan zodiak apa? Yang resone dalam pembacaan saya di sini: Scorpio, Aries, Aquarius, Taurus, Virgo, Pisces, Sagittarius, Cancer, Leo, Libra, dan Gemini. Adakah zodiak pasangan kamu di sini? Ya, oke. Demikian ya pembacaan saya, semoga resonate, semoga terijabah doa dan harapan kalian tadi ya. Saya doakan semoga 10 atau maksimalnya 43 orang yang menonton video saya ini semoga menjadi orang kaya baru atau bakal sukses di tahun 2025 ini ya. Bakal jadi miliarder atau triliuner di sepanjang tahun 2025 ini ya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain, kali aja pasangan mereka, saudara mereka, teman mereka berzodiak yang sama dengan kamu, dan ini bisa diklaim energi positifnya untuk mereka. Ya, membagi-bagikan hal baik adalah kebaikan untuk diri sendiri. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.